Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Good morning wabarakatuh. Miss. wabarakatuh. Good Morning, morning Miss. Miss. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Baik, Miss. Alhamdulillah baik nih, sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Miss mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang setiap hari buka media sosial kayak Instagram, TikTok, Twitter, atau apapun itu? Boleh angkat tangan. Semuanya ya, hampir semuanya rata-rata kalian buka media sosial. Nah, kalau gitu, topik kita hari ini pasti relevan banget buat kalian semua. Hari ini kita akan belajar tentang hortatory exposition. Tapi kita nggak cuma belajar tentang teks bahasa Inggris biasa, kita akan hubungkan langsung sama kehidupan digital kalian, yaitu tentang netiquette atau etika di media sosial. Semuanya sudah siap belajar? Iya, Siap, Miss. Ya, Sudah. Miss. Baik, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada tiga tujuan. Pertama, kalian bisa menganalisis struktur teks hortatory exposition, ada tesis, argumen, sama recommendation. Kedua, kalian bisa mengevaluasi language feature-nya, terutama simple present tense dan modal verbs. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat netiquette golden rule secara kreatif. Ketiga tujuan ini yang akan kita capai bareng-bareng hari ini ya. Oke, langsung masuk ke materi pertama. Nah, sekarang pertanyaan pertama buat kalian. Ada nggak sih yang pernah dengar istilah hortatory exposition sebelumnya? Pernah, Miss. Waktu kelas 11 kayaknya. Nah, bagus, masih ingat. Jadi, hortatory exposition itu memang sudah kalian sentuh sebelumnya. Sekarang kita perdalam lagi ya. Jadi, hortatory exposition adalah jenis teks yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan argumen-argumen yang diberikan. Bedanya sama teks persuasif biasa itu apa, Miss? Hortatory selalu diakhiri dengan rekomendasi yang kuat. Nah, teks ini punya tiga bagian utama. Yang pertama adalah apa? Tesis, Miss. Betul sekali, tesis. Nah, ini sebagai bagian pembuka. Di sini penulis memperkenalkan isu dan em, menyampaikan posisi atau pendapatnya. Ibaratnya kayak kamu bilang nih ke teman, ah ini tuh masalah loh dan ini pendapatku soal itu. Nah, yang bagian kedua adalah argumen. Ini tuh isi teksnya. Penulis kasih alasan, fakta, dan logika buat mendukung posisinya. Semakin kuat argumennya, semakin meyakinkan teksnya. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling penting dan membedakan hortatory dari jenis teks lain. Namanya adalah recommendation. Bukan sekedar kesimpulan, tapi penulis secara langsung bilang ke pembaca, ini ini loh yang harus kalian lakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Miss, bedanya sama analytical exposition itu apa ya? Oh, pertanyaan bagus. Jadi bedanya ada di bagian akhir. Kalau analytical exposition, bagian terakhirnya kan cuman reiteration, nah atau pengulangan kesimpulan. Tapi kalau hortatory itu bagian terakhirnya adalah recommendation, yaitu ada ajakan atau saran untuk bertindak. Jadi hortatory itu lebih ke action oriented. Paham? Oh iya, paham, Miss. Makasih. Oke, sekarang kita masuk ke topik teksnya, yaitu netiquette. Nah, kata netiquette ini sebenarnya gabungan dari dua kata. Ada yang tahu? Ada Miss Net sama etiquette Miss. Tepat sekali. Net dari internet dan etiquette itu artinya sopan santun atau tata krama. Jadi netiquette itu adalah etika atau aturan sopan santun dalam menggunakan internet dan media sosial. Nah, kenapa sih netiquette ini penting? Coba lihat di sini. Ada lima alasan utama, yaitu yang pertama adalah menghindari cyberbullying. Yang kedua, mengurangi hate speech. Yang ketiga, menjaga privasi digital. Yang keempat adalah mencegah penyebaran hoax. Dan yang kelima adalah membangun komunikasi yang sehat. Sekarang Miss mau tanya, dari kelima ini,
Mana sih yang menurut kalian yang paling sering terjadi di media sosial saat ini? Hoax, Eh, Miss. Hoax, Hoax, Miss. terus Sering banget ada, ada berita bohong di WhatsApp. ya terus ada lagi? Ada cyberbullying juga, Miss. Di kolom komentar TikTok itu banyak banget. Oh, betul banget. Dua-duanya ini masalah yang nyata dan kita sering banget temui ya. Jadi, itulah kenapa kita perlu paham banget sama Dedicat. Nah, supaya kita tuh jadi bagian dari masalah itu, tapi justru kita jadi bagian dari solusinya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke language feature-nya atau unsur kebahasaannya. Ini penting banget buat kalian pahami supaya nanti kita bisa nulis atau menganalisis teks hortatory dengan benar. Oke, yang pertama adalah simple present tense. Digunakan untuk menyatakan fakta, opini, atau kebiasaan. Rumusnya ada dua. Untuk kalimat dengan kata kerja, yaitu rumusnya adalah subject plus verb one. Tapi kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya bisa ditambah s atau es. Kalau subjeknya Ayu Dewi, kata kerjanya tetap bentuk kata dasar. Dan untuk kalimat dengan to be as, dengan to be, rumusnya adalah S plus is, am, atau are. Coba Miss kasih contoh. Sosial media efek teenager, subjeknya media sosial. Itu setara dengan it. Jadi kata kerja efek ditambah dengan S. Jadi efek. Paham? Paham, Miss. Bagus. Sekarang kita ke sisi kanan yaitu modal verb. Nah, modal verb ini dipakai untuk memberi saran dan rekomendasi. Rumusnya adalah S plus modal plus verb one. Kata kerja setelah modal selalu bentuk dasar, nggak boleh ditambah S, ing, atau at. Contoh yang salah, she should uses. Itu salah ya, yang benar itu adalah she should use. Jadi nggak pakai S. Kalau di modal verb itu harus pakai bentuk kata kerja dasar. Ada empat modal yang sering dipakai di hortatory. Should artinya seharusnya, must artinya harus, ought to artinya seharusnya tapi lebih formal, dan may atau might untuk kemungkinan. Ada yang mau tanya soal rumus ini? Miss, bedanya Ya? should sama must apa ya? Oh, bagus pertanyaannya. Jadi should itu saran. Boleh diikutin, boleh enggak. Tapi sangat dianjurkan. Sedangkan must itu lebih kuat. Itu kewajiban, jadi harus dilakukan. Contohnya nih, you should eat vegetables. vs, you must wear seat belt. Yang pertama saran, yang kedua kewajiban. Gitu. Ngerti? Baik, Miss. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke language feature berikutnya. Di sini ada connective dan abstract nouns. Connective itu adalah kata penghubung antar argumen. Fungsinya biar teks kita runtut enak dibaca. Lihat di sini. Firstly untuk memulai argumen. uh, Firstly untuk memulai argumen. Lalu yang kedua ada secondly itu argumen kedua. Yang ketiga ada furthermore, itu untuk menambahkan argumen. Lalu yang keempat ada however untuk menunjukkan pertentangan. Therefore atau thus untuk menyatakan kesimpulan, dan in addition untuk menambahkan informasi. Nah, kita sekarang mau coba misalnya deh. Kalian kalau misalnya mau menambahkan argumen kedua setelah firstly, kita pakai apa? Secondly, Miss. Bagus, atau bisa juga pakai furthermore atau moreover, semuanya bisa, tergantung konteksnya. Nah, yang terakhir ada abstract nouns. Kata benda yang nggak bisa dilihat atau disentuh secara fisik. Contohnya, security, privacy, respect, responsibility. Kata-kata ini sering muncul di teks hortatory karena membuat argumen terasa lebih berbobot dan akademis. Oke, sekarang sudah paham ya semuanya language feature-nya? Paham, Miss. Nah, sekarang kita lihat contoh teksnya ya. Judulnya adalah
Teenager should use social media wisely. Coba perhatikan di judulnya aja udah ada langsung modal verbnya. Nah, di sini modal verbnya berarti apa? Should, Miss. Betul, itu udah langsung memberi petunjuk bahwa ini adalah teks hortatory exposition. Jadi kita baca bareng-bareng ya. Boleh Bintang baca tesisnya? Social media has become an important part of teenagers' life. However, many teenagers use social media irresponsibly. Therefore, teenagers should use social media wisely. Oke, lanjut boleh Marsha baca argumen. Firstly, cyberbullying and hate speech are common online, affecting mental health. Secondly, oversharing personal information threatens privacy and security. Furthermore, fake news spreads quickly through social media platforms. Oke, yang terakhir, boleh deh Mutia boleh baca? For those reasons, teenagers should be more responsible when using social media. They must think carefully before posting or commenting online. Oke. Nah, jadi di sini itu ada bagian pertama ya, yaitu tesis. Di sini penulis bilang bahwa sosial media itu sudah jadi bagian penting kehidupan remaja, tapi banyak yang menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah isu yang diangkat sekaligus posisi penulis. Nah, lanjut ke argumennya. Penulis kasih 3 alasan. Pertama, cyberbullying dan hate speech merusak kesehatan mental. Kedua, oversharing mengancam privasi. Dan yang ketiga adalah berita palsu menyebar cepat. Coba perhatikan, konektif apa yang ada di argumen itu. Firstly, secondly, furthermore, Miss. Benar banget. Jadi, sekarang di bagian terakhir, recommendation. Penulis bilang remaja harus lebih bertanggung jawab dan harus berpikir dulu sebelum posting. Ada modal verb apa di sini? Should sama must, Miss. Nah, benar banget. Jadi teks ini tuh udah menggunakan semua language feature yang kita tadi pelajari ya. Oke, sebelum kita quiz, kita lihat dulu nih ada table good sama bad netiquette ini. Di sebelah kiri adalah contoh perilaku digital yang baik, menggunakan bahasa yang sopan, cek fakta sebelum share, menghargai pendapat orang lain, dan jaga privasi akun. Dan di sebelah kanan adalah perilaku yang sebaiknya kita hindari, yaitu menghina orang lain, menyebarkan hoax, hate speech, dan cyberbullying. Nah, Miss mau tanya nih dari kolom kanan, pernah nggak sih kalian atau orang di sekitar kalian melakukan salah satunya, mungkin tanpa sadar? Pernah, Miss. Share berita tanpa cek dulu. Nah, itu jujur banget. Dan itu wajar karena kita sering terburu-buru. Makanya kita belajar netiquette ini. Supaya ke depannya kita bisa lebih aware. Oke, sekarang sudah siap kita ke tes pemahamannya? Siap, Miss. Miss. Oke, kita sekarang quiz ya. Jadi ini cuma tiga soal aja, nggak susah. Nanti kalian bisa angkat tangan. Ya, kalau misalnya mau jawab ya. Oke, Miss bacakan yang pertama. Apa tujuan dari hortatory exposition? Siapa yang mau jawab? Saya boleh, Miss? Boleh Bintang? Jawabannya B, Miss. Yes, benar banget Bintang. Jadi jawabannya adalah B. B adalah memujuk pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu adalah tujuan dari hortatory exposition. Nah, soal kedua, siapa nih yang mau jawab? Saya, Miss. Boleh Nisa Putri. C, Miss. Recommendation. Yes, bener banget Putri recommendation. Jadi bagian terakhir yang langsung kasih arahan ke pembaca pas kalian baca hortatory exposition itu adalah recommendation. Soal ketiga, siapa nih yang mau jawab? Saya, Miss. Ya, boleh Mutia. Jawabannya yang C, Miss.
Ya, betul banget Mutia. Jadi di sini ada kata should yang merupakan modal verb dan kata kerjanya tetap bentuk dasar yaitu think. Kalau di A sama D itu past tense ya. Jadi kalau misalnya B itu adalah simple present tapi nggak semua modal ada di situ. Paham semuanya? Paham, Paham, Miss. Miss. Wah, nilai kalian bagus-bagus nih, Miss bangga banget. Oke, kita udah sampai di bagian terakhirnya, em, yaitu penutup. Jadi kita rangkum ya, apa yang kita sudah pelajari tadi. Pertama, hortatory exposition itu terdiri dari apa? Tesis, arguments, dan recommendation. Kedua, netiquette adalah etika berkomunikasi di dunia digital. Ketiga, kita gunakan simple present tense dan modal verb untuk menyatakan fakta dan memberi saran. Dan yang keempat, yang paling penting adalah think before you post. Kalian hari ini luar biasa banget, aktif, berani menjawab, dan pertanyaannya juga bagus-bagus banget. Miss harap materi hari ini bukan cuma kalian dipahami ya, tapi kalian terapkan juga di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum Miss tutup, ada pertanyaan? Miss, saya mau nanya. Ya, boleh Marsha. Nanti tugasnya bikin teks hortatorinya sendiri, Miss. Ya, nanti kalian akan membuat Netiquette Golden Rule secara berkelompok, minimal 5 aturan dalam bahasa Inggris menggunakan modal verbs, dan bisa dalam bentuk poster atau infografis. Oke, Baik, Miss. kalau Terima misalnya udah kasih. nggak ada pertanyaan, Miss tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian luar biasa banget hari ini. Sampai jumpa. Dan ingat, be kind online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Miss. Terima kasih, Terima kasih. Miss. Waalaikumsalam. Terima kasih, Thank Miss. you, Miss. Bye.